Berikutnya bab yang ke-33 adalah tawakal kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Itu kalimatnya ya. Jika kamu semuanya itu beriman kepada Allah, maka bertawakallah kalian kepada Allah. Itu perintah Allah ya. Kita diperintahkan untuk berserah diri kepada Allah jika kita itu merasa mukmin. Kalau kita sudah merasa menjadi orang yang beriman, menjadi mukmin, maka kita harus berserah diri kepada Allah. Tidak boleh ya berserah diri kepada yang selain Allah. Ini karena kalimatnya ditutup dengan in kuntum mukminin, jika kamu mukmin maka berserah dirilah kepada Allah. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mukminin. Wa 'alallahi lan iku tetep ing atase ngarsa Allah fatawakkalu padha tawakalo nira kabeh ing kuntum lamun to ana nira kabeh iku mukminina padha iman kabeh. Ayat pertama dalam surah Al-Maidah ayat 23. Berikutnya firman Allah dalam surah Al-Anfal ayat yang kedua, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamal mu'minuna, temen seduning mung wong-wong kang padha iman iku alladzina wong-wong akeh idza dzukira rikala den sebut sapa Allahu Allah wajilat mongko gemetar apa kulubuhum atining wong-wong kang padha iman. Wa idza tuliyat lan rikala den wacaake alaihi mengatasi wong-wong mukmin apa ayatuhu ayat-ayate Allah zadathum mongko tambah-tambah ing wong-wong mukmin apane imanan oleh iman menyang Allah. Wa ala rabbihim lan terhadap pangerane wong-wong kang mukmin iku yatawakkaluna padha tawakal, padha berserah diri sapa ya wong-wong kang padha iman. Di sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka. Dalam kurung karenanya, karena dibacakan ayat Allah maka imannya bertambah. Dan kepada Tuhanlah mereka tawakal. Surah Al-Anfal ayat yang kedua. Iya, enggak gampang ya. Masih butuh perjuangan kita pribadi-pribadi untuk mewujudkan kalau diri kita itu beriman kepada Allah. Pertama, saat disebut nama Allah maka hati kita gemetar. Kalau disebut nama Allah hati kita belum gemetar, ya imannya masih dipertanyakan ya. Karena innama ini kan adadul hasr, hanya. Jadi orang-orang yang beriman itu
hanya saat disebutkan nama Allah hatinya gemetar. Nah, gak gemetar hatinya, ya masih imannya dipertanyakan. Di hatinya kalau sudah gemetar saat disebut nama Allah, ya itulah orang yang beriman. Yang kedua, wa idza tuliyat alaihim zadatuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan di saat dibacakan ayat-ayat Allah maka imannya bertambah-tambah. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan di saat dia berserah diri hanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Itu ya, karena Rabb mereka hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu surah Al-Anfal ayat yang kedua. Berikutnya surah Al-Anfal ayat yang ke-64. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu eling wong kang dadi nabi. Hasbuka wus nyukupi ing nira he nabi sapa Allahu Allah. Waman lan wong ittaba'aka kang anut sapa ya siman ing nira minal mukminina saking golongane wong-wong kang padha iman kabeh. Hai Nabi, cukuplah Allah menjadi pelindung bagimu dan bagi orang-orang mukmin yang mengikutimu. Al-Anfal 64. Kemudian At-Tolak ayat yang ketiga. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Wa man utawi sapaning wong iku yatawakkal berserah diri sapa man 'alallahi ngatasé Allah, fahuwa mongko utawi ya Allah iku hasbuh. Iku hasbuhu nyukupi sapa Allah ing wong-wong kang tawakal menyang Allah. Di jaminannya orang kalau sudah tawakal maka apapun kebutuhannya Allah yang mencukupi. Bukan keinginannya ya, tapi kebutuhannya. Berikutnya Imam Al-Bukhari dan Imam An-Nasai meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbuna wus nyukupi ing kita sapa Allahu Allah, wa ni'ma lan Allah iku sak bagus-bagusing al-wakilu, dia zat yang memberikan perlindungan, sebaik-baik pelindung ya Allah itu ya. Maka kalimat hasbunallahu wa ni'mal wakil, Allah telah mencukupi kita dan Allah sebaik-baik pelindung. Kalimat ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Terjemahannya, cukuplah Allah bagi kami, cukuplah Allah bagi kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Hasbunallah. Kalau kalimatnya hasbunallah, artinya Allah zat yang memberikan kecukupan kepada kami dan Allah sebaik-baik pelindung. Kalimat ini diucapkan Ibrahim alaihissalam ketika dicampakkan ke dalam api, dan diucapkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mereka
berkata kepadanya, sesungguhnya orang-orang Quraisy telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu. Karena itu takutlah. Karena itu takutlah kepada mereka. Kalimatnya kok gitu ya. Karena itu takutlah kepada mereka, tetapi perkataan itu malah menambah keimanan mereka. Di kalimat ini diucapkan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketika dicampakkan ke dalam api ya, dan diucapkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mereka berkata kepada Nabi Muhammad, sesungguhnya orang-orang Quraisy telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu Muhammad. Karena itu takutlah kepada mereka. Tetapi perkataan itu malah menambah keimanan mereka. Mereka itu Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim ya. Di saat Nabi Ibrahim dicampakkan ke dalam api neraka, imannya semakin kokoh, maka yang keluar dari lisannya hasbunallah wa ni'mal wakil. Nabi Muhammad juga begitu. Saat Quraisy telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang, maka ya, jadi saat itu karena itu takutlah kepada mereka. Tetapi perkataan itu malah menambah keimanan mereka. Malah yakin Allah lah yang memberikan pertolongan cukup kepada kami. Sehingga kalimat yang keluar hasbunallah wa ni'mal wakil, dan Allah sebaik-baik pelindung. Di 4 ayat Al-Quran dan 1 hadis. Kandungan bab ini yang pertama, tawakal termasuk kewajiban ya. Tawakal kepada Allah loh, itu merupakan kewajiban kita. Maka itu harus kita perjuangkan bagaimana kita bisa berserah diri kepada Allah. 2, tawakal termasuk syarat-syarat iman. Di orang kalau belum bisa tawakal kepada Allah berarti belum memenuhi syarat. Karena itu termasuk syarat-syarat iman. 3, tafsir ayat dalam surah Al-Anfal. Tafsirnya gimana? Ayat ini menunjukkan bahwa tawakal kepada Allah merupakan sifat orang-orang yang beriman kepada Allah, dan menunjukkan bahwa iman dapat bertambah dan dapat pula berkurang, tergantung tawakalnya kepada Allah. Kalau tawakalnya bagus, imannya ya bagus. Kalau tawakalnya rendah, ya imannya rendah. Di tafsir dalam surah Al-Anfal itu. Yang keempat, tafsir ayat dalam surah, masih surah Al-Anfal ya. Surah Al-Anfalnya kan 2 ya memang. Baru nanti surah At-Tolak.
Dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada Nabi dan orang-orang yang beriman yang mengikutinya, maksudnya mengikuti kepada Nabi ya, supaya bertawakal kepada Allah, karena Allah lah yang akan mencukupi keperluan mereka. Di apapun keperluan kita, kebutuhan kita dicukupi, bukan keinginan ya. Keinginan kalau keperluan beda. Keinginan itu kadang-kadang bukan keperluan, tapi hanya kemauan atau keinginan hawa nafsu. Tapi kalau keperluan memang itu diperlukan ya. Satu misal biaya hidup kita itu sehari semalam dengan keluarga 100.000. Nah itu keperluan kita 100.000 itu untuk mencukupi biaya hidup kita. Tapi kemudian kita kepingin beli motor, padahal sudah punya motor. Tiba-tiba keinginannya karena ada model motor baru. Tiba-tiba kepingin. Sudah punya mobil, ada mobil baru, kepingin lah. Beda ya kepinginan dengan kebutuhan. Kalau sudah punya mobil satu kan sudah cukup ya. Dibuat ngaji nang Wonosalam ya gak kudanan. Besok sebelum subuh berangkat nang kandangan, kalau hujan ya enggak kehujanan. Tadi kan hujan deres. Mulai asar tadi. Terus habis asar deres. Sampai teko Wonosalam sik deres mana? Kan cukup mobil satu. Kecuali kalau ternyata satu rumah itu nggak bisa gantian mobilnya, maka harus beli mobil. Loh, kalau tawakalnya cukup, insya Allah Allah berikan ya. Tapi kalau satu sudah bisa dibuat gantian ya, berarti cukup itu. Itu yang nyukupi seperti itu adalah Allah. Karena Allah Dia yang mencukupi kita dan Allah sebaik-baik pelindung. Kemudian tafsir ayat dalam surah At-Tolak. Ayat ini menunjukkan kewajiban bertawakal kepada Allah dan pahala bagi orang yang mengamalkannya. Biasanya tawakal kita itu kadang-kadang kurang fokus ya. Keadaan akal kita, usaha kita, perhitungan kita masih ada kemampuan, duit kita masih melimpah, kadang-kadang tawakalnya tidak bisa fokus kepada Allah. Tapi nek wis kepewepet biasanya bisa fokus ya. Contoh dalam Al-Quran itu ya, saat di atas kapal, kapalnya kena ombak yang besar, situasinya sudah tidak mungkin ada orang yang bisa menolongnya. Akhirnya tawakalnya murni hanya kepada Allah. Tapi setelah keadaannya selamat sampai dia mendarat, kemudian turun dari kapal, keadaannya aman, maka mereka tawakalnya nggak bisa fokus lagi. Itu kan tempo hari ayatnya sudah kita baca. Ya. Makanya di sini diterangkan dalam tafsir surah At-Tolak itu
dijelaskan ayat ini menunjukkan kewajiban bertawakal kepada Allah dan pahala bagi orang yang mengamalkannya. Bisa mengamalkan tawakal kepada Allah dengan murni, itu biasanya wis kepepet-pet. Pindah keadaannya gurung kepepet, merasa masih bisa usaha, kadang-kadang mengandalkan usahanya. Merasa duit masih melimpah, kadang-kadang belum bisa mewujudkan tawakal karena masih punya uang sehingga belum bisa tawakal. Padahal kalau melihat ayatnya ini ya, dalam situasi apapun kita mestinya selalu tawakal kepada Allah. Walaupun kita masih bisa usaha ya, sebelum kita berusaha maka kita sudah berserah diri kepada Allah. Satu misal kita akan menanam, buh nandur apa, buh nandur padi, buh jagung, buh sayur ya. Terus sehingga kalau kita berangkat usaha itu kalau tidak ada tawakalnya kepada Allah, atau dagang sekalipun ya, kalau tidak kita dasari kepada Allah, kadang-kadang kita memastikan angka keuntungan. Sehingga saat tiba-tiba jatuh tidak untung, maka kadang-kadang stres juga ya, karena belum ada tawakalnya. Tapi kalau sudah ada tawakalnya, makanya akilu wa tawakal. Jadi usaha dan tawakal itu satu paket ya. Walaupun kita berangkat ke dokter spesialis terkenal, dokter itu cospleng umpamanya ya, tapi kita berangkat tetap kita harus tawakal, karena tawakal itu harus kita amalkan. Itu tafsir surah At-Tolak. Yang keenam, kalimah hasbunallah wa ni'mal wakil mempunyai kedudukan yang sangat penting karena telah diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dalam situasi yang sangat sulit. Itu diucapkan Nabi Muhammad, juga diucapkan Nabi Allah Ibrahim. Nabi Muhammad mengucapkan itu saat orang-orang Quraisy sudah mengepungnya dan sudah mempersiapkan senjatanya yang saat itu super canggih. Nabi Muhammad belum mempunyai senjata secanggih itu. Orang Quraisy sudah mengumpulkan ya. Tentaranya jumlahnya ya enggak imbang, sangat banyak. Tapi cukup Nabi Muhammad karena imannya yang kokoh mengatakan hasbunallah. Dia Allah lah yang mencukupi kami. Wa ni'mal wakil, dan Allah sebaik-baik pelindung. Dia. Tuh. Kalimat itu di samping diucapkan Nabi Allah Ibrahim, juga diucapkan Nabi Allah Muhammad saat keadaannya sudah sangat membahayakan. Walaupun Nabi disuruh takut kepada tentara Quraisy, tapi imannya malah semakin kuatnya. Yang keluar dari lisannya yang diucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, sama dengan Nabi Allah Ibrahim itu. Saat api sudah berkobar luar biasa, Nabi Allah Ibrahim sudah ditaruh di senggotan karena apinya sangat panas. Muncalnya dengan tangan melempar, mencampakkan ke dalam api dengan tangan,
gak kuat, akhirnya dibuatkan senggotan, dilemparkan di tengah-tengah kobaran api. Karena yang diucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, akhirnya Allah perintahkan api itu dingin. Sehingga Allah firmankan, kuni barida wa salama, api jadilah kamu dingin. Dan menyelamatkan Ibrahim. Walaupun Nabi Ibrahim di tengah-tengah kobaran api, tapi apinya dingin. Karena diperintah Allah, kuni baridan, dinginlah kamu wahai api, wasalaman, dan selamatkan Ibrahim. Kalimat itu diucapkan Nabi Ibrahim, juga diucapkan Nabi Muhammad. Gimana? Ini tadi nutukno bab yang kemarin, pertemuan sebelum ini, dan bab tawakal kepada Allah. Jadi ya, wujud tawakal itu kalau sudah benar-benar tawakal, maka Allah yang membereskan semuanya ya. Sampai api yang kobar sekalipun mereka merasakan panas, tapi karena diperintah Allah supaya dingin, api pun dingin dan tidak membakar. Karena Allah perintahkan wassalaman, kuni baridan, jadilah kamu wahai api dingin, dan menyelamatkan Ibrahim. Karena Ibrahim sudah mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Bab berikutnya yakni bab yang ke-34, merasa aman dari siksa Allah dan berputus asa dari rahmatnya. Ini enggak boleh ya orang merasa aman dari siksa Allah dan putus asa dari rahmat Allah. Maka Allah firmankan, afa aminu makarallah fala ya'manu makarallah illal qaumul khasirun. Itu ya. Maka apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiadalah yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi. Di ini bab ini kita tidak boleh merasa aman dari siksa Allah. Terus gimana? Ya kita selalu istighfar, selalu berusaha untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan Allah menyiksanya. Baik itu durhaka kepada Allah, atau durhaka kepada Rasulullah, atau durhaka kepada kedua orang tua, atau durhaka kepada penguasa yang tidak dolim. Nah, penguasa ini dolim ya mbuh. Perintahnya kita disuruh tetap sabar. Berputus asa dari rahmat Allah ini ya larangan ya. Maka Allah firmankan dalam surah Al-Hijr, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yaqnatu mir rahmati rabbih illa dzalimun. Wa man lan sapane wong yaknatu kang memutus sapa ya siman mir rahmati rabbih saking rahmate pangeraning man illa dzalimun kejaba wong sing dolim. Jadi orang yang memutus rahmat Allah itu adalah orang-orang zalim. Maka kita jangan sampai merasa menganggap rahmat Allah terus kemudian kita memutusnya, itu tidak diperbolehkan ya. Karena sudah manjing nih ya. Sementara
Seperti itu yang kita baca. Cuman kalau masih ada yang perlu dibahas, kalau tidak ya kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.